Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang NIP, balik lagi di Job Seeker, channelnya para pencari kerja yang akan selalu memberikan informasi seputar dunia kerja, termasuk informasi CPNS dan P3K. Di kesempatan kali ini, Job Seeker akan menyampaikan informasi terkait P3K yang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan. Pasalnya, CPNS tahun 2021 ini, pemerintah tidak akan membuka formasi guru, seperti yang disampaikan Kepala BKN saat konferensi pers beberapa hari yang lalu. Kemudian, apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami, sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan alasan perekrutan guru melalui P3K berkaitan dengan persoalan distribusi guru secara nasional. Pasalnya, menurut Bima, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan itu melalui sistem PNS, tetapi tidak kunjung selesai. Dikutip kompas.com Rabu 29 Desember 2020. Karena kalau CPNS, setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi, dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Terang Bima dalam konferensi pers tentang catatan kinerja akhir tahun 2020 Kementerian Pan-RB. Bukan hanya guru, Bima menyampaikan bahwa tenaga kesehatan seperti dokter, penyuluh, dan tenaga kepegawaian lainnya akan direkrut melalui mekanisme P3K. Lantas, jika formasi guru dialihkan seluruhnya ke P3K, apakah hak yang diterima P3K sama dengan PNS? Berapa besaran gaji serta tunjangannya? Apakah setara atau sama dengan PNS? Ini dia penjelasannya, check this out. Gaji P3K dan besaran tunjangannya sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020. Berikut daftar gaji P3K berdasarkan golongan dan masa kerjanya. Golongan 1 mulai dari 1.790.000 sampai 2.686.000. Golongan 2 1.960.000 sampai dengan 2.843.000. Golongan ketiga 2.043.000 sampai 2.900.000. Golongan keempat 2.129.000 sampai 3 jutaan. Dan seterusnya sampai golongan 17 dengan gaji minimal 4.132.200 dan yang tertinggi 6.786.500 jika masa kerjanya sampai 32 tahun. Besaran gaji P3K ini bisa teman-teman lihat pada lampiran Perpres nomor 98 tahun 2020. Cek linknya di deskripsi video ini. Sementara tunjangan P3K terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan, sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Artinya bahwa tunjangan P3K itu sama dengan PNS, tidak ada perbedaan. Kecuali jaminan pensiun. P3K juga mendapat perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Secara rinci, tunjangan P3K diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 PKM.05/2020 yang telah disahkan baru-baru ini 16 Desember 2020. Berikut penjelasannya. Oke teman-teman, ini dia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK.05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, peraturan ini teman-teman juga bisa
baca secara detail, saya sudah melampirkan linknya di deskripsi video. Kita langsung saja ke bab yang membahas tentang atau menjelaskan tentang gaji dan tunjangan dari P3K. Kita scroll ke bawah, ada di bab kelima. Ini dia. Di bab kelima menjelaskan tentang jenis dan komponen gaji dan tunjangan P3K. Bagian ke-1, gaji dan tunjangan P3K. Kita scroll ke bawah. Nah, bagian kedua, komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Pasal 11 ayat 1, gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Poin 2, pelaksana pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Poin ketiga atau ayat ketiga, dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K dapat dikecualikan dari pengaturan pada ayat 2. Nah, di ayat keempat, komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K meliputi A. Gaji pokok, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan dan beras, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua. Ini khusus untuk teman-teman P3K yang ada di Provinsi Papua. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil apabila teman-teman P3K mendapat lokasi di wilayah terpencil. Tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembulatan dan atau potongan terdiri atas. Nah, ini ada potongan-potongan juga untuk P3K. 1. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21, iuran jaminan kesehatan, potongan iuran jaminan hari tua, perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan dengan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras. Sewa rumah dinas, utang kepada negara antara lain terdiri atas A. Pengembalian kelebihan pembayaran dan atau tuntutan ganti rugi dan atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih detail terkait tunjangan-tunjangan tersebut itu dijelaskan pada pasal-pasal yang ada di bawahnya. Di pasal 12 itu menjelaskan tentang kapan gaji dan tunjangan P3K dibayarkan. Kemudian di pasal 13 menjelaskan tentang tunjangan suami atau istri yang diberikan 10% dari gaji pokok. Di pasal 14 di situ menjelaskan tentang tunjangan anak yang diberikan 2% dari gaji pokok. Kemudian di pasal 15 dijelaskan tentang tunjangan pangan. Di pasal 16 juga masih sama menjelaskan tentang tunjangan pangan. Di pasal 17 di situ menjelaskan tentang tunjangan umum. Di pasal 18 tentang tunjangan jabatan struktural. Di pasal 19 tentang jabatan fungsional. Di pasal 20 tentang tunjangan untuk Provinsi Papua. Pasal 21 menjelaskan tentang tunjangan wilayah terpencil. Kemudian di pasal 22 tentang tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dan tunjangan kompensasi atau resiko kerja yang lainnya. Nah, di pasal-pasal berikutnya juga banyak menjelaskan tentang potongan-potongannya, dan di bab 5 itu sampai pada pasal 31. Jadi teman-teman bisa baca secara detail melalui link yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, itu dia penjelasan terkait tunjangan secara detail sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke teman-teman, itu dia informasi terkait gaji dan tunjangan P3K. Dengan adanya Perpres dan peraturan Menteri Keuangan terkait P3K, maka bisa disimpulkan bahwa hak yang diterima oleh P3K hampir setara dengan PNS. Perbedaannya hanya pada jaminan pensiun saja. Semoga dengan informasi ini, teman-teman para pendidik kembali bangkit dari kenyataan pahit tentang status PNS untuk guru. Karena P3K juga adalah ASN yang sama-sama menjadi abdi negara. Sampai ketemu di informasi CPNS dan P3K selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share informasi ini. Terima kasih.